Selamat bergabung kembali bosku, seperti biasa, kita hiburan dulu. Ada satu film, yang bercerita mengenai seorang wanita pemilik warung makan, yang mana tempatnya banyak sekali dikunjungi pelanggan. Ada dua hal yang membuat warung makannya ramai dikunjungi. Pertama, cara ia melayani dengan mempertontonkan lekuk tubuh seksinya. Dan yang kedua, silahkan simak ceritanya sampai habis, di sini. Memperkenalkan pria muda ini bernama Wu. Wu adalah seorang bos dari toko yang menyediakan pernak-pernik alat kematian, seperti peti mati dan yang lainnya. Siang itu, terlihat Wu sedang melayani seorang pelanggan wanita yang bernama Mia. Ia terlihat hikmat saat proses pemakaman ibunya. Mia didampingi suaminya yang bernama Kuan. Dikisahkan, Mia dan Kuan mempunyai sebuah rumah makan, dengan ciri khas daging bakar. Rumah makan Mia, ramai dikunjungi pelanggan terutama para pria, karena dia sendiri yang melayani tamu, dan kerap mempertontonkan lekuk tubuh seksinya. Walau itu membuat suaminya panas, dan cemburu dibuatnya. Hingga pada saat malam tiba, dan para pengunjung telah sepi, Kuan selalu buru-buru meminta jatahnya. Namun ternyata, Kuan adalah seorang yang impoten, dan hal itulah yang sering membuat mereka bertengkar. Siang itu saat rumah makan sedang ramai, tiba-tiba Wu datang memesan makan. Melihat Mia yang akrab dengan Wu, Kuan merasa cemburu dan panas hatinya. Dan begitulah Kuan, semakin ia merasakan cemburu, semakin tinggi pula rasa ingin bercocok tanamnya. Namun seperti biasa, batang karetnya kembali tak bisa berdiri, dan akhirnya, pertengkaran pun terjadi, yang berakhir dengan pemukulan terhadap Mia. Pagi harinya Mia mengantarkan bingkisan makanan yang dipesan oleh Wu. Melihat tubuh dan kaki Mia yang memar-memar karena pukulan dari Kuan suaminya, Wu kemudian memijit kaki Mia dengan minyak urut. Dan setelah selesai, Wu memberikan minyak urutnya pada Mia, untuk dipakai di rumah, tapi ternyata Mia lupa membawa minyak urutnya itu, sehingga Wu mengantarkannya sendiri ke tempat Mia. Dan saat itulah Wu melihat luka-luka di wajah Mia. Wu menyarankan agar Mia pergi meninggalkan Kuan, lalu Mia menceritakan, kenapa ia berusaha bertahan, bersama suaminya itu. Mia bercerita 5 tahun silam, ketika dirinya masih menjadi seorang wanita penghibur, suatu ketika saat ia akan melayani seorang pelanggan di sebuah hotel, ada seorang pria yang membuntutinya. Orang itu merekam adegan Mia di kamar, bersama pelanggannya, dengan cara memasukkan kamera mini dari sela-sela pintu. Dan seluruh adegan pun berhasil ia rekam. Selesai melayani pelanggan, orang itu menemuinya, berkenalan, dan meminta nomor telepon. Uang dari pelanggan, harus Mia setorkan ke bosnya, dan ia hanya diberi 10%-nya saja. Dan mau tidak mau, ia pun harus selalu on, dan melayani semua keinginan bosnya itu. Ternyata orang yang merekam Mia itu adalah temannya Kuan. Ia memperlihatkan adegan-adegan syur Mia padanya. Karena tergiur, Kuan memerintahkan sahabatnya itu, membooking Mia untuknya. Setelah dihubungi, Mia pun datang pada Kuan. Dan saat itulah diketahui, bahwa batang karetnya Kuan, tidak bisa berdiri. Kuan sangat terpukul dan merasa sedih karenanya. Namun dengan segala kelembutan, Mia berhasil menenangkannya. Seminggu kemudian, Kuan kembali memanggil Mia. Walaupun tidak ada acara pagelaran bercocok tanaman, kecantikan serta kelembutan Mia, membuat Kuan merasa jatuh cinta padanya, apalagi Mia, bisa menerima dirinya apa adanya. Oleh karena itu, Kuan berniat akan membeli Mia dari bosnya. Kemudian hal itu, Kuan bicarakan dengan temannya dan mereka pun membuat sebuah rencana. Tadinya, sang bos tidak mau untuk melepaskan Mia, namun ternyata Kuan dan temannya, lebih ganas dari bosnya Mia itu. Sehingga membuat nyali sang bos ciut, dan akhirnya ia pun melepaskan Mia untuk Kuan. Dari situlah, Mia merasa sangat berhutang budi pada suaminya itu. Dan itulah cerita Mia tentang masa lalunya. Wu tetap menyarankan agar Mia pergi dari Kuan, karena KDRT yang dialami Mia, sudah keterlaluan. Seperti pada malam itu, saat Kuan tahu Mia sering ketemu dengan Wu, cemburu dan amarah serta rasa ingin menggigit istrinya, berakhir dengan acara pemukulan. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Kuan, Mia akhirnya kabur ke rumahnya Wu. Dan dari situlah, curhatan Mia pada Wu, berubah menjadi benih cinta. Ternyata apa yang dilakukan Wu dan Mia,
Tanpa sepengetahuan mereka, sahabatnya Kuan mengintip dan berhasil merekam apa yang mereka lakukan. Di suatu malam, Kuan sempat curhat kepada sahabatnya bahwa suatu ketika, saat dirinya masih kecil, Kuan pernah melihat ibunya berselingkuh dengan pria lain, dan itu ia lihat berulang-ulang. Kemudian, ayahnya Kuan yang membenci akan kelakuan istrinya, melampiaskan amarahnya pada Kuan. Ia menjadikan dirinya bagaikan samsak tinju. Setiap hari setiap detik Kuan dipukuli oleh ayahnya, dan mungkin perlakuan buruk kedua orang tuanya, berdampak pada penyakit impotensi, yang Kuan derita, saat ini. Setelah puas minum, keduanya lalu pulang. Kuan yang mabuk berat diantar oleh sahabatnya, sampai tertidur pulas. Dasar teman laknat, setelah Kuan pulas, dia mencoba menghalangi Mia. Namun Mia berhasil lolos, kemudian ia kabur menuju rumah Wu. Nah, dari sini nih, mulai gak benar. Mia mengajak Wu untuk membunuh Kuan, agar mereka bisa hidup bersama. Dan karena Mia memohon-mohon serta merayunya, walau ragu, Wu pun menyetujuinya. Mia mencekoki Kuan dengan minuman agar semakin mabuk. Kemudian Wu datang dengan pisau pembelah daging sapi di tangannya. Namun saat Mia memerintah Wu untuk segera mengeksekusi Kuan, Wu ragu dan tak bisa untuk melakukannya, dan Mia lah yang akhirnya menancapkan pisau itu ke kepala Kuan. Dikira sudah mati, Kuan malah balik menyerang mereka. Wu sempat terluka, namun akhirnya, saat Kuan mencekik Wu, Mia yang sudah biasa menjagal daging sapi, kini Kuan lah yang jadi sapinya. Wu hanya bisa melihat, saat Mia menjagal bagian tubuh Kuan, Wu merasakan, Mia kini telah berbeda dari yang ia kenal. Karena bingung mau diapakan, potongan tubuh Kuan digantung di tempat penyimpanan daging sapi. Di tokonya, Wu kedatangan pelanggan cantik yang bernama Susian. Ia memesan alat-alat pemakaman. Uniknya, semua alat-alat pemakaman itu, ia persiapkan untuk dirinya sendiri, karena menurut dokternya, umur dia tak lebih dari 1 tahun lagi. Saat Wu sedang berbicara dengan Susian, sempat terlihat oleh Mia, dan membuat cemburu dan panas hatinya, persis seperti Kuan suaminya, yang selalu panas dan cemburu, saat ia mempertontonkan lekuk tubuhnya pada pelanggan di tokonya. Di rumah, Wu pun dimarahi oleh Mia. Ia mengatakan bahwa takkan membiarkan, bila ada seorang wanita yang coba-coba dekat dengan Wu. Entah apa yang terjadi dengan restorannya Mia. Setelah Kuan tiada, para pelanggannya semakin banyak, dan menurut mereka daging yang Mia sajikan kali ini, sungguh sangat enak. Dan hanya senyum misterius Mia, yang menjawabnya. Sahabatnya Kuan mendatangi Mia, ia bertanya soal menghilangnya sang teman. Dengan sinis, Mia mengatakan suaminya Kuan pergi ke negeri Cina, untuk beberapa lama. Susian sering mendatangi toko Wu untuk urusan pembelian pernak-pernik pemakaman, karena sering ketemu dan curhat. Tema ngobrol berubah jadi bahasa cinta. Cinta di antara mereka kian tak terbendung. Vonis umur Susian yang hanya 1 tahun lagi, jadi alasan mereka, untuk bercinta setiap hari. Sahabatnya Kuan mendatangi Mia di rumahnya. Ia mengaku mengetahui bahwa Kuan telah dibunuh oleh Mia, dan juga tahu perselingkuhan Mia dengan Wu. Dan dengan sebilah pisau, ia mengancam Mia untuk melayaninya. Kemudian ia merekam semuanya dengan kamera ponsel. Namun saat sahabatnya Kuan itu lengah, Mia berhasil mengambil pisaunya. Tiba-tiba, dengan sadis, Mia memfataliti sahabatnya Kuan itu, dan potongan-potongan tubuhnya pun menghiasi gantungan-gantungan daging sapi siap saji restorannya Mia. Karena selalu bersama Susian, Wu tak pernah lagi menemui Mia, hingga suatu saat, Mia melihat kebersamaan Wu dengan Susian. Saat ditanya, Wu masih berkelit bahwa hubungannya dengan Susian hanyalah sebatas pembeli dan pelanggan. Tanpa sengaja, waktu Wu akan keluar dari rumahnya Mia, ia menemukan HP milik sahabatnya Kuan. Setelah dibuka, terdapat rekaman saat Mia membunuh dengan sadis sahabatnya Kuan itu. Wu akhirnya menceritakan pada Susian, dari A sampai Z, dari pertama ia ketemu dengan Mia, juga keterlibatan dirinya, saat Mia membunuh Kuan, suami Mia. Susian menyarankan agar Wu berhenti berhubungan dengan Mia, karena itu akan membahayakan keduanya. Wajah kecewa dan sakit hati Mia, terlihat, saat Wu datang memutuskan hubungan asmara mereka. Mia mencoba merayu dan berkata tak ingin berpisah dengan Wu,
Namun saat Wu bersikeras dan memperlihatkan rekaman ponsel saat Mia membunuh sahabatnya Kuan, amarah Mia tak terbendung lagi, dan sebuah pisau pun menancap ke tubuh Wu. Karena lama menunggu kekasihnya yang tak kunjung kembali, Susian menyusulnya ke rumah Mia. Betapa terkejut ia melihat Wu terkapar bersimbah darah. Kemudian ia mencoba merebut pisau dari Mia, hingga terjadi perkelahian. Wu yang sedang sekarat berteriak pada Susian agar pergi menyelamatkan diri. Mia marah dan cemburu, saat mengetahui Wu malah membela dan memihak pada Susian. Hingga akhirnya, matanya melihat Wu bagaikan seekor sapi, dan ia pun menjagalnya. Begitu juga Susian, lehernya putus, terkena pisau jagalnya Mia. Kuan, sahabatnya Kuan, Wu, dan juga Susian. Lumayan banyak stok, untuk 1 bulan ke depan, yang akan Mia hidangkan ke pelanggannya. Dan diiringi senyuman misteriusnya Mia, filmnya telah selesai. Terima kasih telah menonton bosku, jangan lupa untuk subscribe. Wassalam.